Warungnya Mat Sani, depan masjid. Warung depan mana, Mas? Mau dianterin? Mau. Ayo, Mas. Yuk. Ketemu mandi, Bang. Kan mau janjian mau Munarok. Ada jadi ngomongin orang-orang dibawa-bawa. Dosa lo. Iya, lebih lewat. Dapat apaan sih? Kagak ngerepotin. Ya namanya juga kita sama tetangga. Mesti saling tolong menolong. Ya. Apalagi namanya Pak Bendot, sama Mas Karyo. Saya anggap bukan orang lain, saudara sendiri. Ya enggak, Pak? Ya enggak? Ya enggak? Ayo silakan duduk, Pak. Iya, Silakan terima kasih, duduk. terima kasih. Ayo, Mbak, silakan duduk, Mbak. Nah, di situ aja dah. Iya, Ini airnya, Pak. iya. Mbak Nung. Iya. Wah, Nung, iki kepiye? Awang sudah malam begini kok Karyo belum datang. Pak Bendot, Iya. belakangan ini Mas Karyo kalau pulang malam terus. Emang, bener. Selama ini dia kelihatannya usahanya dia emang tambah lancar, saya lihat. Aduh, alhamdulillah. Jadinya, bener. Mas Karyo sekarang sukses ya Mas Mandra? Ya kelihatannya sih begitu. Soalnya saya lihat tiap hari dia megang duit. Berarti tagihannya kan lancar. Udah nggak macet lagi kayak dulu. Alhamdulillah. Iya. Memang kok bolehlah. Karyo itu orangnya kan ulet, mau kerja keras, sama orang tua yang ngajeni. Emang bener. Kalau begitu sih. Emang saya lihat selama ini dia kelihatannya sering ngaji. Gitu ya. Bukan ngaji, ngajeni. Iya Mas, ngajeni itu menghormati. So tau lu. Makanya itu, Karyo itu meskipun bekas menantu, tapi rasanya itu sudah saya anggap anak sendiri. Iya loh, Bu Lela. Sejak Mas Karyo pisah sama Mbak Supiah itu kok saya jadi kepikiran terus. Kasihan gitu loh. Apalagi Mas Karyo di sini kan sendirian, ndak ada yang ngurus. Kok jadinya nelongso gitu loh, Bu Lila. Iya, saya juga kesian. Makanya saya tuh mau pindah di sini aja biar bisa ngurus Mas Karyo, bantu-bantu gitu loh. Nah, bener itu. Boleh itu. Bagus itu. Bener, kesian sama Mas Karyo. Saya juga kesian banget sama dia. Malah Mas Karyo sering saya pijitin. Kalau nggak percaya tanya. Ya, Po ya. Ya. Pak Bendot mau minum apa? Teh apa kopi? Sudah bolehlah, suguhan tadi sore aja masih kok. Bener nih, Pak Bendot kagak mau ngopi. Bener, matur nuwun. Kalau ngopi malah nggak bisa tidur. Nah Pak, nanti kalau Mas Karyo ndak pulang kita tidur di mana? Sembuh. Jangan pakai sembah-sembuh. Soal tidur mah gampang. Lah tidur aja di sini. Ya kan, Bu? Walah, selalu ngerepotin terus. Iya loh Bu. Ah, kagak ngerepotin. Nah, kamar si Atun lega. Ya kan, Po? Ya. Gampang. Kagak repot kok. Kalau itu tidak malah si Atun aja. Bener. Bisa muat bertiga deh, mah. Lega banget. Tiga Mas, sama Pak Bendot. Ya, jangan Pak Bendot mah tidur aja di kamarnya Sidul. Ya kan? Lega banget, longgar. Pokoknya kalau Karyo itu nggak datang, saya mau tidur di luar saja. Waduh, jangan Pak. Kesian. Bapak udah tua. Kalau digigitin nyamuk, terus masuk angin. Lah, siapa yang repot? Nah itu Mas Karyo. Waduh, kita kok. Berapa bang? 13.000 mas. 13.000. Ntar ya. Yuh. 5.000. Nih. 15.000. Yang 2.000 sisanya kasih istrimu buat nambahin belanja ya. Terima kasih. Uang lebih 2.000 kok yo terima kasih sama aku loh. Terima kasih itu yang sama kuasa sana loh, yang kuasa. Ya. Hati-hati kalau bekerja. Ya. Nyari rezeki buat anak istri itu mesti harus hati-hati. Sebelum berangkat bekerja, berdoa dulu ya. Biar selamat ya. Terima kasih banyak, ya. Pak.
Kok rame banget toh? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Loh, Bapak. Kok karo Nunung? Iya. Kamu di sini ngapain? Jalan-jalan toh Mas, sambil nengok Mas Karyo. Yeay. Bapak, waduh. Bapak balik lagi ke Jakarta itu arep popo toh, Pak. Lah kok malah ngejar Nunung segala itu loh. Lho, kok malah aku sing disalahke to ya. Aku Nunung itu ngotot minta diantar ke Jakarta. Kepengin ketemu kamu dan mau cari kerja di Jakarta. Begitu loh. Iya, Mas katanya dia pengen bantuin Mas Karyo katanya di sini, ya kan? Bantuin opo? Sing dibantuin itu apa? Hah? Lah tahu. Nung, nanti kamu mau tinggal di mana? Ya di tempat Mas toh. Piye toh maknya? Ini aduh kok di tempatku. Tempatnya itu terbatas, Nung. Terbatas sempit. Alah, sempit-sempit apa? Orang di kampung biasa tidur umpel-umpelan aja kok, Mas. Ya udah, aku yang tidur di tikar. Mas Karyo nanti di kasur aja. Kamu itu memang dablek kok, Nung. Kok pulangnya sampai malam toh, Mas? Ya, habis nagih di Bekasi. Kamu tadi nyampe jam berapa? Ya siang, Yok. Siang. Dak, Ding. Tadi pagi udah nyampe kok. Cuman muter-muter ke pasar Senen segala. Loh. Kalau begitu belum pada makan dong. Sudah disuguh makan Bu Lela. Duh, Bapak dari dulu kok senengannya ngerepotin maknya loh. Wah, ayo pada pulang. Malah pada tamu-tamuan di sini. Ayo, nanti ganggu maknya. Enggak ganggu kok Mas Karyo, kan kagak saben hari ini. Iya. Yang ganggu toh maknya. Maaf loh maknya. Enggak apa-apa. Oh iya maknya. Ini tadi saya beli martabak buat maknya. Aduh, repot-repot Mas Karyo. Silakan. Enggak. Makasih ya. Silakan. Habisin, Pak, habisin, Pak. Ayo. Iya. Ayo, silakan. Matur nuwun ya, Bu. Iya. Iya. Mari, Mas. Iya. Hati-hati. Pok. Lu gimana sih lu? Assalamualaikum maknya. Waalaikumsalam. Ra, lu belagu lu, sok tahu. Ikut campur aja urusan orang. Lah, ngapa sih? Iya nih mau marah nih. Untung Mas Karyo pulang, kalau enggak tuh berdua nunung lagi. Lah emang ngapa sih lu tidur berdua sama perempuan juga kan? Risih ya tuh nggak biasa. Lah tidur sama si Nunung pakai risik. Lah belagu amat, emang lu selamanya tidur sendirian? Nanti kalau lu punya laki lu suruh tidur di mana? Di sumur. Tuh. Ya udah deh, jangan berisik ah. Udah waktu Isya nih. Tun, benarin nih, Tun. Sekalian bawa tuh martabaknya ke dalam. Lu mau sholat. Ra, Nah. sholat. Ya, belagu lu ah. Martabaknya dah. Iya. Ini mobil apaan sih, Bang? Bulldozer. Bulldozer. Namanya serem amat. Pantesan banyak orang takut. Takut. Iya, Bang. Kemarin tuh orang-orang di deket rel pada takut, nangis didatengin mobil kayak beginian. Udah sholat dulu dah. Lalu dulu, Bang. Nyobain ini dulu. Bang, Abang kenapa sih berhenti kerja di temennya Sarah? Ya berhenti aja. Gaji kurang gede. Kan kesian Sarah, Bang. Udah capek-capek nyariin kerja, Bang tinggalin. Lagian enakan juga kerja di kantoran. Daripada kerja di bengkel ngurusin bulldozer. Ngapain juga sih Abang? Mau-mauan kerja di bengkel yang bikin orang nangis. Ya jangan ngomong aja di sholat sono, ntar telat lagi ah. Ganggu aja.
mungkin. Mana dia si Nunung? Masa gini hari dia belum bangun? Hah, kecapean kali. Bang. Kalau menatin, Bang. Tun, lu di mana? Buset. Ini Bang atas, Bang. Buset. Tun. Lu ngapain pagi-pagi nangkring di punan? Lu mau jadi kingkong? Wah, pantas lu begitu. Kingkong apaan? Orang atuh lagi metik nangka. Tolongin Bang nih, atuh mau turun, pegangin tangganya. Udah, gua mau mandi. Bentaran Bang, tolong. Buruan. Lompat aja lompat. Paling jatuh moncrot lu. Lagian perempuan apaan lu pagi-pagi udah naik ke punan? Tolong deh Bang, bentaran. Antar atuh jatuh nih. Ah, ntar gua telat, gua nggak bisa ketemu si Munaro lagi. Ah, gua mau mandi. Bilangin nyak lo. Gua amat. Ya, Bos, lu jatuh. biarin. Gua kata lu yang jatuh, nah kamu biarin, Neng. Hati-hati, Neng, sayang. Dem dererem, dererem dererem dem dem. Darararorang, atorerarorerararang. Terimalah ini, oh alamat rumahku. Jangan nakal lupa aku. Datang. Aduh, siapa yang di dalam? Nah, ke situ. Gua mandi nih. Pak Mandra, tolong saya mandi dulu sebentar. Aduh, ada apa sih, Pak? Aman-aman di sana dipakai Nunung. Saya bentar aja. Lah, saya juga mau mandi ini. Biar sudah lah. Biar lu juga orang mau mandi. Ya sebentar aja lah. Maka saya udah keburu begini. aduh, Sudah hampir. Ada aja. Bukan main orang mau mandi. Gangguan ada aja. Bang, tolong Bang. Udah. Bangun dah. Tolong amat mau. Lagian nangka masih muda udah dipetik aja lo. Laguan. Masak sayur nangka. Berarti Bang masak sayur nangka aja pakainya begini lu petik. Lu beli aja. Di tukang sayur. Sepotong paling berapa duit? Ya. Yang begini coba kalau lu gedein. Mateng, enak makan orang. Wah, gua udah jadi atau nggak bagi. Ya, lu gua kagak doyan. Gua mah makan cecek, meledak perut gua. Gua biasanya makan steak. Setik. Makan tuh sama tempel. Selamat pagi, Mbak Tun. Pagi, Mbak. Mbak, kalau mau beli makanan di mana ya? Warungnya Mat Sani depan masjid. Warung depan mana, Mas? Mau dianterin? Mau. Ayo, Mas. Yuk. Kita mau mandi, Bang. Kan mau janjian mau Munarok. Ada jadi ngomongin orang-orang bawa-bawa dosa lo. Belanjanya banyak nggak? Enggak. Biar banyakan aja bagi saya. Enggak. Yuk. Ya. Abang ngapain sih, Bang? Dari semalam ngeliat buku ginian terus. Pelajarin biar ngerti. Mau bareng nggak? Iya, Abang lewat calon Bu Susi kan? Iya udah sono mandi deh cepet deh. Tungguin ya. Iya cepet. Cepet lo. Iya. San, pagi-pagi kok kamu udah melamun sih? Hah? Kenapa? Disuntuk, Tante. Suntuk. Suntuk kenapa? Kangen kamu sama Sidul? Hah? Kayak apa sih yang namanya Sidul itu? Kok bisa bikin kamu jadi bingung begini? Biasanya kan kamu enjoy aja, Sar. Kenapa? Tante jadi heran. Kayak apa sih? Cakep dia. Brilian. Aneh. Aneh. Kenapa aneh sih? Ya semuanya. Gengsinya, keras kepalanya.
orang kok nggak mau dibantu sama orang lain. Oh ya? Bagus dong. Zaman sekarang masih ada laki-laki seperti itu. Biasanya laki-laki ketemu cewek cakep. Apalagi anaknya orang kaya seperti kamu. Jangankan dibantu. Diperbudak pun pasti mau. Oh, rupanya si Dul bukan tipe laki-laki seperti itu, Sar. Itu yang membuat kamu jadi bingung. Jadi kamu pikirin dia terus. Begitu ya? Nggak tahu deh Tante. Loh, kok nggak tahu gimana sih? Kamu harus jujur dong sama diri kamu. Jangan menipu diri. Tuh kan, melamun lagi. Ah, Tante jadi pengen kenal sama si Dul. Sekali-sekali kamu ajak dong ke sini. Kenalin sama Tante. Kalau dianya mau. Oh ya? Iya. Lagian juga kalau Saranya masih mau ketemu dia lagi. Kok lucu sih? Dulu Tante jangan ngomongin dia lagi. Males, sebel. Kayaknya sih justru kamu yang aneh, Sar. Katanya kamu nggak mau ngomongin soal dia lagi. Tapi pikiran kamu, angan-angan kamu, nggak bisa lepas dari dia. Aneh kan? Kamu benar-benar mencintai dia, Sar. Tahu deh. Kok tahu sih? Terus Roy bagaimana? Dia lagi. Nggak tau malu. Sarah. Ada orang yang mencintai kamu nggak mau. Terus ada orang yang kamu cintai, tapi dianya acuh tak acuh. Kamu anggap aneh. Gimana sih? Kamu udah telepon mama, kamu nginep di sini? Udah. Udah. Oke, kita makan yuk. Ntar aja deh Tante. Sarah masih kepengen... Ingin apa? Masih pengen melamun? Oke, silahkan kamu melamun. Di sini bebas kok, Sar. Masih mau melamun, silahkan. Mau mikir juga boleh. Mau unjuk rasa juga terserah. Asal jangan mengganggu masyarakat. Tante makan dulu ya. Iya.